من علم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يقول تبارك وتعالى في كتابه التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati Al-Ustaz Zaili selaku Ustaz Zaili Zalzuli. Al-Ustaz Zalzuli. Berarti gak ngantuk jemaah. Alhamdulillah. Ini subuh gak ngantuk, semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada beliau. Lalu selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya jamaah Masjid Al-Manar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat tempat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah sehingga kita menjadi sebagian manusia. Artinya sebagian manusia, tidak semuanya. Tidak semuanya. Kita masih Allah Subhanahu wa taala gerakkan menuju masjid di tengah kantuk kita pada malam hari tertidur, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bangunkan, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah lagi selain dibangunkan, Allah Subhanahu wa taala tuntun langkah kita menuju masjid. Banyak orang yang dibangunkan tapi dituntunnya bukan ke masjid, ke tempat yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Semoga ini Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai kebaikan dan dijadikan saksi di hadapan Allah. Semoga kelak kita bisa berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan, yang mana kebaikan itu akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang ada di sini, tengok kanan, tengok kiri, nanti di surga tengok kanan, tengok kiri, orangnya sama. Tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, orangnya sama. Semoga kita semua artinya ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga juga tercurahkan kepada Nabi pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Ini maka dipersiapkan, ditanya dijawab karena Allah minta sama kita fasalu ahla dzikri in kuntum. Mumpung ada ahlu dzikri, mumpung ada ustaz, mumpung ada orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, maka kita harus siapkan pertanyaan terbaik. Siapkan pertanyaan yang luar biasa. Siapkan pertanyaan yang betul-betul memang menambah ilmu dan iman kita. Jadi ada dua, ilmu dan iman. Kalau ilmu iman baik, insya Allah imun pula akan baik. Ini. Maka yang terakhir nanti ada penutupan. Baik Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pembukaan, mari supaya diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara pada pagi hari ini kita buka dengan lafaz basmalah. Selanjutnya tausiah kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi istighfarihi yaghfirul dzunub wa bi tawakkulihi ittaqul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina mata kekasih kita wa qudwatina jumatan teladan kita wa syafi'ina dan kepada yang akan beri syafaat kepada kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jumatan pulau warga Rasulullah wa ashabihi lan jumatan sahabat-sahabatipun wa man tabi'ahum lan dumateng dinten mawon ingkang tansah ditiba biisanin kan ikhlas ila yaumiddin ngantos dinten kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Usikum wa iyaya usini wa iyakum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum. Dumateng asanipun para sesepuh, para sesepuh, ibu-ibu ingkang mulya, bapak-bapak ingkang awalan nomor setunggal monggo sareng-sareng ngabali anggen kita ngaturaken puji syukur kunjuk dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur sing ingkang tasih paring gesang dumateng kita. Mungkin yang pun kerja wong mati niku sing paling dikepingini. Bukan doa orang di dunia, bukan. Kepingin maksud mereka dalam dunia. Rabbana absorna wa sami'na farjina na'mal sholih. Pramila hukum nasib. Mungkin pun mati di serampung kabeh. Udah tidak mati dulu. Masya Allah. Engkang rakale sholawat salam lan aturaken panuwun dipunjuk dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhrijunas minal dzulumati ila nuril iman yang telah mengeluarkan kita dari kekufuran, kemusyrikan, kedzaliman sampai nikmati indahnya jamaah subuh. Tidak boleh pakai gelas sedikit semakin indah itu. Dan ini kalau ada dua perkara yang menikmati kita nikmat yang paling utama adalah nikmatul hijab, nikmatul iman nomor 2. Dan mati iman ya kita masih kasih hidup bagi nikmat yang nomor 1. Engkang nomor 3 atur panuwun dumateng panitia engkang ngawontenaken kegiatan menika kula kiblat Lailatul Qadar mendapatkan kehormatan yang luar biasa sampai silaturahim sinau dumateng kegiatan kula jeung sinau tenan iki pripun carane iso ngumpulke wong semini kula boten saged
sok ora enek iki kok. Iki kula dikira iki. Nganggo ini kita. Iku bone to. Lan ingkang nomor pinten wau? Awal panitia. Aku panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun kersa ngrawuhi dawuh saking panitia kangge sareng-sareng nindakaken kewajiban kita di mata Allah. Kita punya kewajiban bersama apa? Tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, itu sama wajibnya dengan sholat 5 waktu. Boleh ilmu itu wajibnya sama dengan wajibnya kewajiban yang lain. Ampun nek kober nggih. Bedanya nek kober apa ya? Sehingga dengan kegiatan ini insya Allah kita menggugurkan atau menunaikan salah satu kewajiban kita bersama-sama. Yang benar menyerawu kalau ini ngomong diri jadi nomor tidak terjadi tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Nomor bangsa. Masyarakat Ambing Pangkun mengucapkan terima kasih yang sangat dahsyat setelahnya di rankingnya kepada seseorang yang luar biasa, yang jasanya tidak bisa saya untuk membalasnya, yang selalu terngiang kata-katanya di telinga saya, yang selalu terbayang ketika jauh. Orang ini baik sekali. Mohon izin saya menyampaikan terima kasih ini kepada seseorang itu. Sing saben dina kliwete kula. Kaki kula. Sing saben dina orang yang terdekat dengan saya sak bantal. Ibunya anak saya ngacung bu. Gue izin kalau dari mesbok. Mesbok itu kata-kata makhluk orang gundang neng. Di sini gitu. Yang kalau di sini waksul di sini. Tidak tahu nanti izinkan. Dia adalah orang yang paling luar biasa kepada saya, Bapak Ibu. Pulau boleh tengah alam dunia ini. Pulau boleh ukur kali Bapak Ibu. Pulau tahu makhluk 15 tahun. Pulau kami ini pun beda itu. Pun main ya. Next juga kalian ibu dan anak pulau ternyata pulau umur 43 tahun. Maka hidup kita ini terpanjang adalah ketika kita kumpul dengan suami atau istri, dengan bapak kita. Mas-mas ini kan kita tidak berkumpul lagi dengan bapak ibunya. Masya Allah. Artinya kalau kita gagal berkomunikasi dengan orang terdekat, maka selamat menderita. Luar biasa. Bapak Ibu kan dikira apa atau bujun itu? Dikira apa? Ibu serangan-serangan, gila-gila, ibu perintah-perintahan. Halo. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja wujud. Iku napa lintas kuno wilayah agar kita sakinah. Apa itu sakinah? Bahagia, tenang, tentram, mesem guyu, apa boleh? Dan sebagainya.
Wallazi anzalat sakinatan fi qulubil mu'minin. Kita dikasih pasang hidup agar kita sakinah, bahagia, agar kita bisa menikmati nikmat Allah. Itu karunia yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita dikasih pasang hidup, kok hidupnya tidak bahagia, pasti ada yang salah. Apa kunci agar kita hidup bahagia? Dan ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang hidup ini gratis, Rasulullah sedih, takut, dilarang. Gak boleh kita hidup sedih. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma taqamu, setunggal ayat fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di ayat 41 tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah, berbahagialah bil jannati, dengan cita-cita tertinggi jannah. Kita dilarang hidup ini sedih, susah, nelongso, wala kainu, ojo rendah diri, ojo rumongso ino, wala tahzanu, ojo sedih, ojo susah, wa antumul a'launa, kamu adalah orang-orang yang unggul, yang tinggi. In kuntum tu'minun, syaratnya adalah ketika kita menjadi orang beriman. Ada kita Bapak Ibu? Nopo? Jangan takut, jangan sedih dalam menghadapi kehidupan. Dilarang oleh Allah. Dosa Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau hidup itu sedih. Nek cara wonge orang wongke wong. Nek tembiki orang ngawongke Allah tidak kita reken. Dikuasai segala-galanya yang tidak terbatas kok, ditanggapi dengan sedih, dengan kerusuhan, dengan nesu, dengan mencela dan sebagainya. Dosa. Perang menko, Bapak Ibu sampun bahagia nggih? Tegese tawon itu. Rambut insya Allah. Mun dereng. Sing dereng ngacung. Alhamdulillah karena sing ngacung berbahagia. Dites sekarang. Dan berikut waktu datang bahagia wong anak kula sing cilik-cilik. Repot Pak, ngurus yang cilik-cilik niku. Lajeng seneng pripun? Ngoten nggih? Jul nggih kok. Mungkin anake cilik-cilik wis gedhe. Sing cilik jedul nulis. Lajeng bagian sing napa? Dan dari sekolah niku Pak. Mungkin anak sekolah bagian, mungkin anak kula sekolah kamu tak bahagia, sekarang kalau tak menderitarin. Mungkin yang baru sekolah, pulang yang bahagia, anak kalau menentuk gawean, ada. Menentuk gawean dereng, pun bahagia. Ya, mau dereng gak buju anak. Ini pun tak bahagia. Nanti mantu nanti sing ngewangi Isa, betul? Para mantu, ngacung. Orang saya kan membuatkan para mantu. Bareng di mantu, ribut. Ribut Pak lagi bahagia kalau dari kadang tuh. Musakti, lagi ngomongan itu nyawang, ya musakti anak tuan itu gudang loro. Jadi nek pun dibutuh kalau tak bahagia, biasanya kita menderita, iya, mana dia? Ayo, gimana? Mungkin aku boleh menjujur, cari bahagia. Jumlah dibutuh, masya Allah, mumet pak, orang ada
piring dibandingi, kursi dijogolese. Lah degahnya pun. Pertanyaannya, jeng nopo panjenengan ajeng miwiti bahagia? Jawab. Orang jawab. Kapan kita merencanakan untuk mulai hidup bahagia? Jeng nopo? Nah itu wow, orang ragu-ragu. Kenapa di masa depan kita? Masa depan kita adalah ketika di ICU gitu. Itu kan masa depan dengan liang lahat. Kenapa kursi roda? Itu kan masa depan kita. Betul. Monggo kita jawab sendiri kapan sebuah bahagia. Kuncinya itu bukan lagi anjala sakinah. Al-Quran menyebutkan tentang sakinah itu ada di 6 ayat. Salah satunya ini surat Al-Fatah. Wa utawi Allah alladzi dzat kang anjala turun nanti. As-sakinata sakinah, as-sakinata tenang, tentrem, bahagia. Qulubil mukminina yang dalam atine wong mukmin. Bahagia itu milik Allah, akan diturunkan di dalam hati. Hatinya siapa? Hatinya orang mukmin. Ben nopo liyazdadu supaya tambah imanan ma imanihim marang imane wong mukmin. Bahagia itu adalah karunia Allah, anugerah Allah. Bahagia bukan milik kita, milik Allah, akan diturunkan Allah di dalam hati. Bahagia letaknya di dalam hati, bukan di dalam kantongan. Karena kan diajarkan kan ini kantongan ini. Nah kantongan ini kebak, seneng. Kantongan ini kosong, stres. Memang dia Tuhan kita yang membuat kita senang dan susah. Bukan. Bahagia letaknya di dalam hati. Hatinya orang mukmin. Ketika dia pandai menikmati nikmat Allah, ma yaqalullahu bi azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian, kamu tidak akan tersiksa kalau kalian pandai bersyukur dan selalu meningkatkan iman kita kepada Allah. Masalahnya di sakit tentrem dipun tak dino-dino kuluan kuntung niki lho, kula teng mriki iki wau. Anak kula gugah. Mangan mawon, Nduk. Poe. Iki aku ngomong kungkuman ya, engko mang ucek ya. Dikirai ya, aku saiki tak ngaji. Yo. Terus mungkin dengan kondur jembule. Mulai mucek kumbahan, tani bawang dereng. Berikut, anyar apa anyar? Anyar deh, selamat menderita. Mau keluar dari agen. Karena kita tidak bisa menikmati. Kenapa orang itu marah ketika keinginannya tercapai? Jawabannya imannya kurang atau bahkan tidak ada iman. Gitu dulu, aku cuma ngaji dulu, ngaji itu penting dulu. Wong kuwi kudu duwe ilmu, nek ora duwe ilmu wong ibadah salah, nek ibadah salah mlebu neraka. Wong ngaji kok dirai malah burung tani, kowe iki piye? Wong ngoten to. Ngambil ibu. Untuk pengajian bau, ucalannya materi ibu toh. Jika nesu orang kurang ngaji. Kalau sibuk kayaknya ngaji malah koyok galai. Masya Allah.
Kalau benar yang matur-matur dia tidak jawab gitu. Bahagia berada di hati ketika kita bisa mensyukuri. Lalu pun cara mengatasi anak yang belum cocok dengan keinginan, bayi malah resik jimbro. Berikut kisah ini bisa dijawab ya. Arpa orang aja, arpa doyong disalah. Ya disering ini berikut dari dikandani wangsulan. Yang penting kita sendiri berpraktek. Disering ini salah babat di nasihati wangsulan ditoknya soyo. Pun bisa bahagia Pak, dengan itu ceramah gampang. Itu contoh terkecil masalah keseharian kita. Berikut caranya supaya kita bisa bahagia. Ma yaqalullahu bi azabikum, kamu tidak akan tersiksa dengan peristiwa apapun. Insyakartum wa amantum. Caranya pun supaya kita bahagia, disyukuri, disabari, ditobati. Pripun? Disyukuri, disabari, ditobati. Disyukuri, alhamdulillah anakku lemu-lemu. Oke. Bisa sehat, titian sehat, dikurungin. Anak-anak yang boleh terpuluh, dia punya rumah. Alhamdulillah ya Allah. Rampung masalahnya. Alhamdulillah saya gak ada anak. Kalau pulang itu pun selama tahun belum pun tidak ada anak. Ya Allah, alhamdulillah. Ini cara untuk menghilangkan la takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, nikmati saja dulu. Yang kedua, disabari. Pripun nyabari? Ini wow, dibimbing, dituntun, pantes modal yang mencari waktu yang tepat, ben boten sering suruh. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Nanti kita akan dituntut oleh Allah di akhirat. Karena ini nama amalukum wa amalukum fitnah, itu adalah ujian coba dumateng awakmu ya Allah. Pripun nyabari wasta'inu bisabri wassalah. Niku sampai ketika orang punya kondo sukan seben yang ora sholat, sholat